Setiap manusia, di titik tertentu dalam hidupnya, pasti pernah berdoa. Entah ketika sedang putus asa, berharap, bersyukur, atau hanya mencari ketenangan batin. Kita menengadahkan tangan, menutup mata, dan berbicara kepada sesuatu yang lebih besar dari diri kita, dengan keyakinan bahwa ada kekuatan di luar sana yang mendengar. Namun sebuah pertanyaan besar terus menggantung di benak banyak orang. Apakah doa benar-benar bisa mengubah takdir, ataukah doa hanyalah cara untuk mengubah diri kita sendiri? Apakah saat kita berdoa, alam semesta benar-benar merespons permohonan itu? Ataukah doa hanyalah percakapan batin yang perlahan mengubah cara kita memandang hidup? Manusia telah berdoa sejak awal peradaban. Dalam setiap kebudayaan, setiap agama, bahkan dalam kepercayaan kuno sekalipun, doa selalu menjadi jembatan antara manusia dan sesuatu yang tak terlihat. Namun menariknya, di balik semua perbedaan bentuk doa, ada satu kesamaan mendasar. Doa selalu melibatkan energi kesadaran. Ketika seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh, ia mengarahkan seluruh pikirannya, hatinya, dan jiwanya ke satu titik fokus. Ia menciptakan getaran tertentu dalam dirinya, getaran harapan, cinta, penyerahan, atau rasa syukur. Dan dari sinilah muncul pertanyaan mendasar. Apakah getaran itu hanya berhenti di dalam diri, atau menyebar keluar, menuju alam semesta? Dalam tradisi mistik timur, doa bukan sekadar kata-kata, melainkan frekuensi komunikasi antara manusia dan semesta. Dalam filsafat Hindu, doa disebut mantra, yang artinya alat untuk pikiran. Mantra dipercaya dapat mengubah getaran energi di sekitar seseorang, sehingga ia selaras dengan kekuatan universal. Dalam tradisi Islam, doa disebut doa atau du'a, yang berarti memanggil, memohon, atau mengundang. Sebagian ulama mengatakan bahwa doa adalah bentuk energi yang memanggil takdir alternatif. Jalan lain yang mungkin telah tertulis, tapi belum diaktifkan sampai manusia memintanya. Sementara dalam ajaran Buddha, doa dianggap sebagai meditasi aktif, bukan untuk memohon sesuatu dari luar, melainkan untuk mengubah kesadaran di dalam. Dengan mengubah batin, seseorang secara otomatis mengubah dunia di sekelilingnya. Dan menariknya, ketiga pandangan ini bisa bertemu dalam satu titik, bahwa doa adalah energi sadar yang menggetarkan alam semesta, baik keluar maupun ke dalam. Lalu, bagaimana sains melihat fenomena ini? Apakah doa memiliki efek nyata, atau sekadar ilusi psikologis? Beberapa penelitian di bidang neuropsikologi dan fisika kuantum mulai menelusuri misteri ini. Para ilmuwan menemukan bahwa ketika seseorang berdoa dengan khusyuk, gelombang otaknya berubah drastis. Otak memasuki gelombang alfa, atau bahkan theta. Frekuensi yang juga muncul saat seseorang bermeditasi atau mengalami ketenangan mendalam. Pada kondisi ini, tubuh menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol, memperlambat detak jantung, dan meningkatkan sistem imun. Secara medis, doa memang menenangkan tubuh, tapi efeknya tidak berhenti di sana. Eksperimen Masaru Emoto tentang struktur air pernah menunjukkan bahwa air bisa berubah bentuk kristalnya tergantung pada energi yang diarahkan kepadanya, baik berupa doa, kata-kata positif, atau emosi cinta. Walau kontroversial, hasilnya mengguncang dunia. Air bisa merespons energi kesadaran, dan mengingat tubuh manusia terdiri dari lebih dari 70% air. Tidakkah itu berarti doa juga mengubah struktur energi dalam tubuh kita sendiri? Mari kita berpikir sederhana. Ketika seseorang berdoa dengan tulus, ia sedang memasuki keadaan batin yang tenang, penuh harapan, dan terbuka. Dalam kondisi itu, pikiran bawah sadar menjadi lebih reseptif. Dan pikiran bawah sadar inilah yang sebenarnya memengaruhi tindakan, kebiasaan, bahkan keputusan kita tanpa kita sadari. Jadi mungkin, doa tidak langsung mengubah dunia luar secara ajaib, melainkan mengubah diri kita secara halus dari dalam. Dan ketika diri kita berubah, cara kita berinteraksi dengan dunia ikut berubah. Dari sanalah realitas baru mulai terbentuk. Dengan kata lain, doa bukan sihir, tapi program ulang kesadaran. Bayangkan seseorang yang sedang putus asa. Ia berdoa, menangis, berharap. Mungkin dunia di luar belum berubah, tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang mulai bergerak. Rasa putus asa perlahan berubah menjadi ketenangan, lalu menjadi harapan. Dan harapan itu membuatnya mulai bertindak dengan cara berbeda, lebih terbuka, lebih positif, lebih berani mencoba lagi. Lalu sesuatu mulai berubah di luar dirinya. Peluang baru datang, jalan baru terbuka. Apakah itu keajaiban? Ataukah semesta hanya merespons energi baru yang ia pancarkan setelah berdoa? Mungkin keduanya benar. Karena doa, pada dasarnya,
menyatukan energi manusia dengan ritme semesta. Ketika seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh, ia menyesuaikan dirinya dengan arus yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Dan dalam keselarasan itu, hal-hal yang tampak mustahil perlahan menjadi mungkin. Namun ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Banyak orang berdoa, tapi tidak merasa doanya dijawab. Mereka kecewa merasa tak didengar, lalu berhenti berdoa. Padahal mungkin yang berubah bukan takdirnya, melainkan waktu dan caranya. Doa tidak selalu menghapus batu dari jalan kita. Kadang, doa hanya memberi kita kekuatan untuk memanjat batu itu. Doa bukan selalu tentang hasil, tapi tentang penyelarasan batin. Karena ketika hati kita selaras, hal-hal yang dulu kita anggap beban mulai terasa ringan. Dan mungkin, dari sudut pandang semesta, itulah takdir yang telah berubah. Ada ungkapan indah dari seorang sufi, doa bukan tentang meminta sesuatu dari Tuhan, tapi tentang menyadari bahwa Tuhan sudah ada dalam setiap tarikan napasmu. Kalimat ini menggambarkan inti dari doa sejati, bukan permintaan, tapi kesadaran. Ketika seseorang berdoa dengan kesadaran penuh, ia sebenarnya sedang menyambung sinyal dengan sumber energi tertinggi. Dalam frekuensi itu, perbedaan antara aku dan semesta menghilang. Yang tersisa hanyalah satu kesadaran universal yang bergetar dalam harmoni. Mungkin disitulah doa benar-benar mengubah takdir, karena pada titik itu, kita tidak lagi memohon agar dunia berubah sesuai keinginan kita, tapi kita berubah agar selaras dengan kehendak alam semesta. Dan ketika itu terjadi, takdir pun mengalir sebagaimana mestinya. Lalu, apakah doa bisa mengubah takdir? Jawabannya mungkin begini, doa tidak mengubah apa yang sudah tertulis, tapi mengubah siapa yang membacanya. Dan ketika kita berubah, makna dari takdir itu pun ikut berubah. Karena mungkin, yang disebut takdir bukanlah garis lurus yang tak bisa diubah, melainkan jaringan kemungkinan yang tak terbatas. Dan setiap kali kita berdoa dengan kesadaran penuh, kita sedang memilih jalan baru di antara jaringan kemungkinan itu. Kita berpindah dari satu frekuensi realitas ke frekuensi lainnya. Seolah doa adalah tombol yang mengalihkan kita ke versi hidup yang lebih tinggi. Jadi, doa bukan hanya permohonan. Doa adalah vibrasi, resonansi, dan komunikasi antara jiwa manusia dan kesadaran semesta. Ia bukan sekadar ritual, tapi mekanisme energi yang menghubungkan dimensi batin dan dunia nyata. Ketika kamu berdoa dengan hati yang tenang dan niat yang murni, kamu sebenarnya sedang menulis ulang skrip kehidupanmu, bukan dengan pena, tapi dengan frekuensi. Dan semesta yang bekerja dengan getaran akan membaca frekuensi itu dan meresponsnya. Mungkin bukan dengan cara yang kamu harapkan, tapi selalu dengan cara yang kamu butuhkan. Jadi lain kali ketika kamu berdoa, jangan tergesa-gesa menunggu keajaiban datang. Karena bisa jadi, keajaiban itu sedang terjadi di dalam dirimu, perlahan, sunyi, tapi nyata. Dan ketika energi dalam dirimu berubah, dunia pun ikut bergetar mengikutinya. Doa tidak hanya mengubah takdir, doa mengubah kesadaran, dan dari kesadaran itulah takdir baru tercipta.